Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah menjaga kesehatan antum semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjaga kita dan menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan ini kita masuk pelajaran fikih pekan yang ke-8. Ya, alhamdulillah pertemuan ke-8. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua. Insyaallah taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah kita mengetahui jenis-jenis salat sunnah rawatib, ya. Kemarin sudah kita pelajari itu sholat sunnah rawatib. Dan anak-anakku sekalian jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian selanjutnya, kemarin kan sudah kita mempelajari tentang sholat sunnah rawatib pertemuan ke-7 ya. Apa itu sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah yang mengiringi sholat 5 waktu. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Apa itu qobliyah? Sholat sunnah sebelum sholat wajib. Adapun ba'diyah sholat sunnah setelah sholat wajib fardu yang 5 itu. Nah, ini perlu bedakan qobliyah sebelum, ba'diyah sesudah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita masuk ke pembahasan materi. Nah, jenis-jenis sholat sunnah rawatib ini untuk kita tahu adalah ada 12 rakaat sholat sunnah rawatib ya. 12 rakaat sholat sunnah rawatib ini yang muakkadah. Ya. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur. Dua kita salat dua. Setelah wudu masuk sudah salat sunnah 2 rakaat sebelum qabliyah zuhur, kemudian 2 rakaat lagi sebelum zuhur. 4 rakaat jadinya. Kemudian 2 rakaat setelah salat zuhur. Yang sudah berapa jadinya? Sudah 6. Kemudian yang ketiga 2 rakaat sesudah maghrib. Sudah 8. Yang keempat 2 rakaat sesudah isya. Sudah berapa? Masya Allah berapa? Sudah 10. Kemudian yang kelima 2 rakaat sebelum subuh. Qabliyah subuh salat sunnah fajar. Sudah 12. Barakallahu fiik. Nah, inilah salat sunnah yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian, ada sebuah hadis yang luar biasa nih. Man shallat 12 raka'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut Allah Jalla fi'ula dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Ya Allah, rumah di surga anak-anakku sekalian. Semoga Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Kemudian selanjutnya, jadi ini prinsip hidup kita. Aku ingin dibangunkan rumah di surga nanti. Aku harus membiasakan diri untuk sholat sunnah rawatib. Ini, tanamkan awal prinsip. Aku ingin dibangunkan rumah di surga nanti, aku harus membiasakan diri untuk sholat sunnah rawatib. Paham toh? Barakallahu fiik. Sekarang ringkasan jumlah sholat rawatib. Dalam sholat sunnah rawatib anak-anakku sekalian, ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Muakkad itu sangat ditekankan untuk dikerjakan, adapun ghairu muakkad tidak begitu ditekankan untuk dikerjakan. Tapi rugi kalau kita tidak laksanakan anak-anakku sekalian. Muakkad ditekankan untuk dikerjakan, ghairu muakkad yang tidak ditekankan untuk dikerjakan. Nah, ini tabelnya anak-anak sekalian. Salat subuh, salat sunnah rawatib muakkadnya, qobliyah ada 2, ba'diyah enggak ada, ghairu muakkad enggak ada. Paham ni? Salat zuhur, qobliyahnya ada 2 atau 4 boleh. Ba'diyah 2. Salat rawatib ghairu muakkadnya 2. Masyaallah. Asar enggak ada qobliyahnya, enggak ada ba'diyahnya. Salat sunnah rawatib muakkad. Tetapi ghairu muakkadnya 4 qobliyah. Ya boleh 4 qobliyah. Yang maghrib, salat maghrib qobliyah enggak ada, ba'diyah 2 rakaat, adapun ghairu muakkadnya 2 qobliyah. Paham ni? Isya rawatibnya untuk qobliyah enggak ada, ba'diyah 2 rakaat, adapun ghairu muakkadnya 2 qobliyah. Nah, ini perlu dipahami dan perlu
putar ulang-ulang, dan bila perlu dihafal ini tabel ini. Untuk apa? Untuk memudahkan kita dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Ada yang muakkad betul, ada yang betul-betul muakkad, dan ada yang gair muakkad. Tapi kalau kita melaksanakan semuanya, Masya Allah, semakin kita memperbanyak sujud kita kepada Allah, Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan menghapus dosa kita. Allahumma amin. Naam. Jadi evaluasi pada kesempatan ini, kita evaluasi saja ya pertanyaannya. 12 rakaat rawatib yang dianjurkan untuk dijaga. Apa tadi? 1. 12 rakaat rawatib yang jaga adalah 1. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, inilah pelajaran kita pada kesempatan ini. Antum harus hafal ini ya. Tidak ada tugas, intinya cukup antum hafal dan tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa mengamalkan sholat sunnah ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Dan akhir dari pembahasan ini, penutupnya, kita puji Allah Jalla fi'ula yang telah memudahkan kita untuk mempelajari fikih ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Allahumma amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.